Hey yo semuanya, kembali lagi bersama saya Pandora. Tiap menuju region baru, Ash pasti memiliki signatur Pokemonnya, dimana Ash benar-benar sangat mengandalkan Pokemon ini. Bahkan bisa dibilang Pokemon ini menjadi yang terkuat dan paling disorot di region tersebut. Dan di video kali ini saya akan membahas signatur Pokemon Ash di tiap regionnya. Penasaran apa saja yang ada di list? Mari kita tonton video berikut ini. Pokemon Getだぜ! Di list nomor 1 akan diisi oleh Charizard yang bisa dibilang merupakan signatur Pokemon Ash di wilayah Kanto, di mana Ash sering menggunakan Pokemon ini di sebuah pertarungan gym maupun liga. Charizard memang merupakan Pokemon dari region Kanto, di mana Pokemon ini merupakan evolusi dari Charmander yang merupakan starter di region tersebut. Pada saat itu Ash menangkap Pokemon ini masih dibentuk Charmander, di mana Pokemon ini merupakan Pokemon yang dibuang oleh trainernya. Namun Ash menyelamatkan Charmander dan Pokemon ini bersedia mengikutinya, hingga Charmander berubah menjadi Charmeleon dan malah menjadi Pokemon pembangkang. Ketika ia berevolusi menjadi Charizard pun sifatnya ini malah menjadi-jadi, di mana Charizard sama sekali tak mau mendengarkan Ash. Namun meski begitu, Ash tetap mengandalkan Charizard, dan Pokemon ini berhasil menjawab apa yang diinginkan Ash ketika Charizard memang ingin bertarung, seperti yang ia tunjukkan saat menghadapi Magmar milik Blaine. Namun Charizard juga menunjukkan gestur tak ingin bertarung ketika ia melawan Pikachu milik Richie, membuat Ash kalah di pertarungan liga pertamanya. Hingga Charizard kalah saat melawan Poliwrath milik Ted. Melihat perjuangan Ash untuk menyelamatkannya dan membuat Pokemon ini kembali menaruh respect kepada Ash, di mana sejak pertarungan tersebut, Charizard kembali mendengarkan Ash di tiap pertarungannya, membuatnya menjadi Pokemon andalan Ash saat ia bertarung melawan gym leader bahkan di liga sekalipun, mengalahkan orang-orang kuat seperti Electabuzz milik Drake, bahkan Blastoise milik Gary. Ash juga tetap membawanya ketika berpetualang di Johto, bahkan saat Kanto Battle Frontier melawan Articuno milik Nolan. Dalam Pokédex-nya pun Charizard dikatakan bahwa ia akan selalu berkelana untuk mencari lawan-lawan kuat, dan api di ekornya akan semakin membara ketika ia memiliki banyak pengalaman. Nafasnya yang berapi-api pun dapat melelehkan batu-batu besar, bahkan glister sekalipun. Tak jarang juga Pokemon ini terkadang membakar sebuah hutan karena nafas apinya yang memang sangat panas. Namun meski Pokemon ini suka berkelana mencari lawan yang kuat, Charizard sebenarnya sangat fair, di mana ia tak pernah melawan Pokemon yang ia anggap lebih lemah darinya. Mungkin ini alasan pada saat melawan Pikachu milik Richie, Charizard tak ingin melawannya. Di list nomor 2 akan diisi oleh Heracross yang menurut saya merupakan Pokemon terkuat Ash di wilayah Johto. Sejak awal pertemuannya dengan Ash, Heracross entah kenapa memang tertarik dengannya, mengikuti Ash terus, dan Ash memutuskan untuk menangkap Pokemon ini. Sejak awal Ash menggunakan Heracross ini melawan Donphan milik Rosel, Heracross sangat unggul dan bahkan dapat mengalahkannya. Namun saat Rosel mengeluarkan Donphan lain yang lebih berpengalaman, Heracross dapat dikalahkan. Meski begitu, Ash sangat senang karena Heracross mendapatkan pengalaman bertarung. Bahkan ia berhasil menang di salah satu pertandingan melawan Donphan. Meski Ash sendiri tak pernah melatih Heracross secara signifikan, Pokemon ini benar-benar kuat, di mana Heracross dapat mengalahkan Scizor milik Shingo. Tak hanya itu, kuatnya Heracross ini dibuktikan di mana ia kembali digunakan oleh Ash saat melawan Gary di Silver Converse. Heracross milik Ash melawan Magmar milik Gary. Meski tak memiliki keunggulan type, Heracross dapat mengalahkan Magmar milik Gary dengan menembus pertahanannya menggunakan move Mega Horn. Meski di pertarungan selanjutnya, Blastoise milik Gary menjadi mimpi buruk dari Heracross. Heracross juga bertarung di Kanto Battle Frontier, di mana Pokemon ini dikeluarkan Ash untuk melawan Venusaur milik Spencer. Meski Heracross dapat menyerang Venusaur dengan serangan-serangan kuat, Pokemon ini tetap tak bisa menahan serangan Solar Beam dari Venusaur. Bisa dibilang Heracross milik Ash ini memang cukup underrated, tak banyak yang meliriknya. Meski begitu, Ash sering menggunakan Pokemon ini di sebuah turnamen besar. Contohnya saat Lily of the Valley Converse dimulai, Ash kembali memanggil Heracross, di mana Pokemon ini digunakan sebagai Pokemon terakhir Ash saat melawan Kricketune milik Nando. Pertarungan tersebut cukup sengit, bahkan Kricketune dapat membuat Heracross tertidur dengan move Sing. Namun Heracross yang baru mempelajari move Sleep Talk membuatnya dapat menghindari serangan Kricketune dan bahkan menyerang Pokemon tersebut. Hingga Kricketune ingin menggunakan Sing kembali, namun Heracross dapat mengalahkannya dengan combo Mega Horn yang sangat kuat. Heracross pun kembali digunakan oleh Ash ketika melawan Tobias, di mana Pokemon ini merupakan Pokemon pertama yang Ash gunakan pada saat itu. Meski memiliki keunggulan type terhadap Darkrai milik Tobias, kekuatan dan kemampuan Heracross tetap jauh berada di bawah Darkrai. Dalam Pokédex-nya pun diketahui bahwa tanduk Heracross ini merupakan andalan Pokemon ini untuk menyerang, di mana ia akan melempar lawan menggunakan tanduknya. Tanduk Heracross juga sangat kuat, di mana tanduknya ini bahkan dapat mengangkat sebuah benda yang beratnya 100 kali berat dari badan Heracross.
Saingan utama Heracross untuk mencari makan tentu saja Pinsir, di mana kedua Pokemon ini selalu bersaing untuk mendapatkan nektar. Namun tak jarang juga Heracross menghisap nektar dari Pokemon lain seperti Bulbasaur. Sekarang kita masuk ke list nomor 3, Region Hoenn. Jelas panggung terbaik bagi Sceptile milik Ash. Sama halnya dengan Charizard, Sceptile pada saat itu juga ditangkap Ash saat Pokemon ini berada di bentuk Trico. Ash dan Trico pada saat itu selalu berlatih bersama, seperti contoh yang Pokemon ini ditunjukkan ketika melatih move Ballet Seed menggunakan biji dari semangka. Ash cukup sering menggunakan Trico saat bertarung di sebuah gym, di mana Pokemon ini pertama bertarung dengan Geodude milik Roxanne, Macom milik Brawly, bahkan Slugma milik Flannery. Hingga suatu ketika Trico bertemu dengan Loudred, membuat kedua Pokemon ini bertarung dan berevolusi. Trico menjadi Grovyle dan Loudred menjadi Explode. Saat berada di bentuk Grovyle pun, Ash tetap mengandalkan Grovyle miliknya. Pokemon ini bertarung dan berhasil mengalahkan Slaking milik Norman dan Altaria milik Winona. Tak hanya pertarungan di sebuah gym, Grovyle juga membantu Ash bertarung di sebuah turnamen seperti Evergrande Converse dan Victory Tournament. Puncak kekuatan Sceptile ada saat Ash bertarung di semifinal Lily of the Valley Converse untuk melawan Darkrai milik Tobias yang sangat overpower, di mana Sceptile dapat mengalahkan Darkrai pada saat itu. Namun saat melawan Latios milik Tobias, Pokemon ini tak dapat berkutik. Di dalam Pokédex-nya dikatakan bahwa Sceptile ini merupakan Pokemon yang sangat ahli ketika bertarung di sebuah hutan, hingga ia mendapat julukan Raja Hutan karena memang tak ada yang dapat menandingi Pokemon ini ketika bertempur di dalam hutan. Karena ketika di dalam hutan, Sceptile dapat bergerak dengan lincah dari satu pohon ke pohon lainnya, membuatnya sangat sulit dikalahkan ketika berada di dalam hutan. Biji-bijian yang ada di punggung Pokemon ini juga memiliki nutrisi yang baik untuk menumbuhkan sebuah pohon. Meski dapat menebas pohon dengan mudah, Sceptile lebih memilih untuk merawat hutan dengan penuh kasih sayang. Pokemon terkuat Ash di region Sinnoh tak lain dan tak bukan ya tentu saja Infernape, Pokemon yang merupakan evolusi dari Chimchar dari region Sinnoh. Sama halnya dengan Charmander, Ash juga memungut Pokemon ini, di mana trainer Chimchar sebelum Ash adalah Paul, yang juga merupakan rival terbaik Ash pada saat itu. Saat mengikuti Paul, Pokemon ini benar-benar dilatih keras olehnya hingga mendapat banyak luka. Sampai Ash dan Paul bertarung bersama, di mana Ash menggunakan Turtwig dan Paul menggunakan Chimchar. Paul memaksa Chimchar untuk melawan Zangoose, di mana Pokemon kecil ini memiliki trauma terhadap Pokemon tersebut dan membuat Paul kecewa. Ash yang sadar bahwa Paul tak ingin memerintah Chimchar kembali, langsung mengomando Chimchar untuk mengalahkan Metagross, dan Turtwig pun berhasil mengalahkan Zangoose. Selesainya pertarungan tersebut, Paul benar-benar tak ingin merawat Chimchar kembali, dan Ash memutuskan untuk menangkap Chimchar tersebut. Saat mengikuti Ash, Chimchar menjadi jauh lebih pede dan berkembang, di mana ability Blaze yang diidam-idamkan Paul, Ash dapat mengeluarkannya. Malahan Chimchar pertama kali mengaktifkan ability ini saat melawan Ursaring milik Paul, di mana Pokemon ini dapat mengalahkannya. Namun ability Blaze ini ibarat pedang bermata dua bagi Chimchar, di mana saat itu Pokemon ini tak dapat mengendalikannya dan malah mengamuk. Chimchar benar-benar menjadi andalan Ash ketika di region Sinnoh untuk mengalahkan berbagai Pokemon para gym leader. Bahkan saat kembali melawan Paul pun, Ash kembali menggunakan Chimchar untuk melawan Ursaring, di mana lagi dan lagi Chimchar mengaktifkan ability Blaze, bahkan membuat Pokemon ini berevolusi menjadi Monferno untuk mengalahkan Ursaring. Saat Ash menggunakan Monferno untuk melawan Empoleon milik Barry, Pokemon ini juga berevolusi menjadi Infernape, di mana pada saat itu Pokemon ini menghajar tim Rocket yang mengganggu pertarungan mereka. Ketika menjadi Infernape, Ash lebih sering menggunakan Pokemon ini untuk bertarung, seperti ketika melawan Faulkner, di mana saat itu Infernape benar-benar berhasil mengendalikan ability Blaze-nya untuk mengalahkan Luxray. Puncak kekuatan Infernape tentu saja saat pertarungan melawan mantan trainernya Paul di Lily of the Valley Converse. Pokemon milik Ash yang pada saat itu luar biasa kuatnya, mengalahkan Aggron dan Ninjax milik Paul dan bertarung sengit dengan Electrifier milik Paul, hingga Infernape kembali mengaktifkan ability Blaze-nya dan berhasil menumbangkan Electriv. Tak hanya itu, di Pokemon Journeys kita diperlihatkan juga segreget apa Infernape, di mana ia berani menantang sang legendary bird Pokemon Moltres meski tak dapat mengalahkannya. Dalam Pokédex-nya dikatakan bahwa Infernape memiliki kecepatan dan kelincahan yang tak ada tandingannya. Ia juga menggunakan teknik bela diri yang unik untuk bertarung, di mana Infernape menggunakan seluruh tubuhnya layaknya penari. Tubuhnya yang selalu dipenuhi api membara ini juga diketahui tak pernah padam. Sekarang kita sampai di sebuah region tempat lahirnya banyak Pokemon dengan type Dragon. Dari Pokemon yang Ash gunakan di Unova, saya akan memilih Krokodil untuk menjadi signatur Pokemon Ash di Unova. Sebenarnya Ash sudah bertemu Pokemon ini sejak awal ketika ia masih berada di bentuk Sandil. Namun Ash belum menangkapnya pada saat itu, di mana Sandil ini memang sangat tertarik dengan Pikachu dan selalu menantangnya.
Hingga suatu saat Pokemon ini sudah berevolusi dan menantang Pikachu kembali. Namun Pikachu pada saat itu tetap lebih unggul dan dapat memenangkan pertarungan meski Sandil sudah berevolusi menjadi Krokorok. Krokorok yang menyerah dan putus asa pun memutuskan untuk pergi. Namun Ash dengan cepat langsung mengajak Pokemon ini bergabung dengan timnya yang akhirnya Pokemon ini setujui. Ash cukup sering menggunakan Pokemon ini di sebuah pertarungan, seperti contoh saat ia melawan Gym Leader Skyla dan melawan Rizzo yang ingin mencuri Volcarona. Namun saat melawan Rizzo, Krokorok tak dapat menang dan ditangkap karena Rizzo menggunakan 2 Jellicent untuk mengalahkannya. Hingga ia melawan Dragonite Iris di World Tournament Junior Cup, membuat Ash terkejut karena di pertarungan ini Krokorok berevolusi menjadi krokodil dan berhasil mengalahkan Dragonite milik Iris. Krokodil milik Ash juga pernah diperlihatkan melawan salah satu mythical Pokemon dari region Unova. Pokemon tersebut adalah Meloetta. Meski pertarungan ini dihentikan oleh Ridley, saat mengikuti Fair Trace Converse, Krokodil terlihat sangat OP, di mana ia bisa mengalahkan 2 Pokemon milik Stefan yaitu Liepard dan Sauk. Selain itu, Krokodil dengan kekuatannya dapat membantu Ash menghancurkan tim Plasma. Dalam Pokédex-nya diketahui bahwa Krokodil merupakan Pokemon yang sangat temperamen. Hal itu juga diperlihatkan ketika ia bertarung dengan Meloetta. Krokodil juga dikenal sebagai pengganggu pasir, di mana ia akan menunggu mangsanya di sebuah padang pasir. Dan Krokodil juga dapat bergerak dengan cepat layaknya berenang di padang pasir. Tak hanya memiliki kecepatan, senjata andalan dari Pokemon ini ya tentu saja rahangnya yang mengerikan, di mana gigitan dari Krokodil bahkan dapat menghancurkan plat baja yang tebal sekalipun. Sekarang kita sudah tiba di region Kalos, sebuah region yang pasti sangat memorable bagi banyak orang yang menonton maupun memainkan game Pokemon. Saya yakin 90% dari kalian pasti setuju bahwa signatur Pokemon Ash di region Kalos tak lain dan tak bukan ya tentu saja Greninja. Sebenarnya Greninja sendiri merupakan Pokemon yang bisa dibilang tak terlalu spesial di sana. Ia hanyalah evolusi terakhir dari Pokemon starter bernama Froakie. Namun Greninja milik Ash ini benar-benar spesial, di mana dalam legenda diketahui bahwa Greninja dengan ability Battle Bond hanya akan muncul sekali dalam 1000 tahun lamanya. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa Greninja merupakan evolusi terakhir dari Froakie dan Ash pada saat itu juga menangkapnya dalam bentuk Froakie. Sejak dulu memang Pokemon ini memiliki pemikiran yang berbeda dari Froakie lain, di mana Froakie lain lebih suka untuk bermain, namun Froakie milik Ash malah memilih untuk berlatih menjadi lebih kuat. Ia juga sering berganti trainer karena Froakie harus merasa bahwa siapapun yang menjadi trainernya haruslah orang yang memiliki tekad kuat dan dapat ia percaya. Oleh sebab itu Pokemon ini memilih Ash untuk menjadi trainernya. Hingga ia bertemu dengan Senpai yang juga memiliki Greninja dan membuat Froakie berevolusi menjadi Frogadier ketika mereka sedang diserang oleh guru dari Senpai yaitu Saizo. Disinilah kekuatan Frogadier mulai meningkat drastis. Ash benar-benar mengandalkannya di banyak pertempuran seperti melawan Gym Leader Ramos, Olympia, bahkan Grovyle milik Sawyer. Ketika Ash berpetualang di desa para ninja di Kalos, ia mengetahui bahwa desa tersebut sedang diserang. Hal ini juga membuat trigger bagi Frogadier untuk menjadi jauh lebih kuat, di mana hal ini membuatnya berubah menjadi Greninja. Ia kembali berubah menjadi sebuah entitas tak dikenal yang masih diselimuti pusaran air. Namun kekuatannya saat itu memang luar biasa, di mana ia berhasil mengusir para penjahat dari desa, dan Ash terus melatih form misterius tersebut hingga ia bertemu dengan Dianta. Di mana Dianta saat itu cukup tertarik dengan Greninja dan mengajaknya bertarung. Saat di tengah pertarungan, ternyata perubahan ini menjadi sukses. Ash dan Greninja bersatu menjadi sebuah bentuk baru bernama Ash Greninja dengan kekuatan yang luar biasa. Namun memang Pokemon tersebut masih tak dapat mengalahkan Gardevoir milik Dianta. Sejak saat itulah saya merasa bahwa Pokemon ini jauh lebih kuat dibanding Pikachu milik Ash pada saat itu, mengalahkan musuh-musuh kuat seperti Mega Abomasnow, Mega Sceptile milik Sawyer, dan bertarung hebat dengan Charizard milik Alain. Namun ya mau gimana, Charizard milik Alain berhasil mengalahkan Ash Greninja di final. Padahal Ash Greninja pada saat final tersebut benar-benar berada di puncak kekuatannya. Karena kekuatannya ini, Greninja milik Ash memutuskan untuk mengikuti Sigarde untuk menanggulangi kejahatan yang akan terjadi di Kalos suatu saat, dan mereka pun berpisah. Dalam Pokédex-nya dikatakan juga bahwa Greninja akan bertarung dengan mengandalkan kecepatan dan kelincahannya, di mana ia dapat bergerak dengan luar biasa cepat sambil menyayat musuh. Tak hanya itu, signature move seperti Water Shuriken dari Greninja juga memiliki daya serang yang sangat kuat. Saat berada di bentuk es Greninja pun ia menjadi semakin kuat. Kakinya lebih kuat menahan kecepatan dari Pokemon ini yang membuatnya semakin lincah. Selain itu, Water Shuriken yang akan dihasilkan juga akan menjadi jauh lebih besar dan memiliki daya hancur yang sangat kuat. Sekarang kita sampai di region Alola. Sebenarnya cukup bingung untuk memilih antara Naganadel, Melmetal, Incineroar, bahkan Lycanroc. Namun pilihan saya tetap jatuh kepada Pikachu milik Ash. Ya, mungkin ini juga bukan Pokemon dari Alola, maupun memang tak dapat diragukan lagi kekuatan Pokemon satu ini. Namun terlihatnya ketertarikan antara Tapu Koko kepada Ash dan Pikachu membuat Pokemon ini menjadi lebih unggul dibanding pilihan lainnya.
Tentu tak hanya ketertarikan dari Tapu Koko yang membuat saya memilih Pikachu, di mana Pokemon ini berhasil membantu Ash untuk menyelesaikan banyak Island Challenge, mengalahkan Gamsus di Totem Challenge, Hariyama milik Hala saat Island Grand Trial. Ia juga pernah bertarung dengan Tapu Koko, di mana Z-Move Gigavolt Havoc dapat memukul mundur Tapu Koko. Namun salah satu guardian di Dice Tapu Koko memang masih lebih unggul di sana. Pertarungan demi pertarungan di Alola selalu Pikachu lewati dengan baik. Bahkan dengan Pikachu, Ash berhasil lolos dari babak eliminasi Manalo Converse dengan mengalahkan banyak Pokemon trainer lain, membuatnya lolos ke babak selanjutnya untuk melawan Guzma di semifinal dan berhasil mengalahkan Golisopod milik Guzma, membuat Pikachu melaju ke babak final. Di final melawan Gladion, Pikachu bahkan dapat mengalahkan dua Pokemon milik Gladion, di mana dua Pokemon tersebut adalah Silvally dan Zoroark. Lalu terdapat pertarungan terakhir di mana Ash akan melawan Kukui di full battle. Di pertarungan inilah saya memutuskan untuk memilih Pikachu sebagai signatur Pokemon dari Ash di wilayah Alola. Bertarung sengit dengan Tapu Koko yang tiba-tiba menjadi salah satu tim Kukui dengan Z-Move yang benar-benar kuat, yaitu Guardian of Alola dari Tapu Koko dan 10 Million Volt Thunderbolt dari Pikachu yang membuat Pikachu memenangkan pertarungan tersebut. Sekarang kita tiba di sebuah region terakhir dari Ash. Sebuah region yang bisa dibilang ini merupakan petualang terakhir dari Ash, diisi oleh Pokemon-Pokemon yang sangat kuat. Namun kembali lagi saya akan memilih Pikachu untuk menjadi signatur Pokemon dari Ash di region Galar. Meski diisi oleh Pokemon-Pokemon kuat di Galar, Ash tetap sering menggunakan Pikachu miliknya, mengalahkan Mightyena milik Hodge di final Battle Frontier Flood Cup, dan kita juga mengetahui saat Pikachu melawan Gigantamax Dreadnought. Ternyata Pokemon milik Ash ini juga dapat berubah ke bentuk Gigantamax dan berhasil mengalahkan Gigantamax Dreadnought. Banyak sekali pertarungan yang dilalui Pikachu milik Ash di Galar, sampai Ash dapat bertarung di Master A Coronation Series melawan trainer kuat di sana. Pertarungan pertama Ash adalah ketika ia melawan Steven. Bukti Pikachu memang merupakan signatur Pokemon milik Ash di region Galar mulanya ada dari sini. Ash benar-benar mengandalkan Pikachu di Master A Coronation Series, berhasil mengalahkan Cradily milik Steven dan bertarung sengit dengan Mega Metagross milik Steven, di mana Pikachu menggunakan Z-Move 10 Million Volt Thunderbolt untuk melemahkan Mega Metagross dan mengalahkannya dengan Iron Tail. Saat melawan Cynthia, Pikachu digunakan Ash sebagai Pokemon ketiganya, di mana ia melawan Togekiss dan Spiritomb. Namun saat melawan Spiritomb, Pikachu kalah karena efek Destiny Bond dari Pokemon milik Cynthia. Di final, Pikachu benar-benar memperlihatkan kekuatan sejatinya untuk melawan Leon. Pikachu dikeluarkan oleh Ash sebagai Pokemon pertama untuk melawan Cinderace milik Leon. Namun Ash menariknya kembali karena ability Libero dari Cinderace membuat Pikachu tak dapat menyerangnya. Pikachu kembali dikeluarkan saat melawan Charizard milik Leon, di mana pertarungan ini Gigantamax Charizard mengeluarkan G-Max Wildfire dan berbentrokan dengan 10 Million Volt Thunderbolt yang membuat Gigantamax Charizard kembali ke bentuk normal. Namun kedatangan Eternatus membuat Dynamax Band kedua trainer terisi kembali, membuat Leon mengeluarkan Gigantamax Cinderace dan Ash menggunakan Gigantamax Pikachu. Kedua Pokemon Gigantamax ini bertarung dengan sengit, namun dengan G-Max Volt Crest-nya Pikachu berhasil mengalahkan Gigantamax Cinderace milik Leon. Di akhir kita akan diperlihatkan kembali pertarungan antara Pikachu dan Charizard, di mana kita juga dibuat terharu dengan siluet Pokemon-Pokemon milik Ash yang membantu Pikachu untuk berjuang, dan bangkitnya Pokemon ini berhasil mengakhiri rentetan kemenangan dari Charizard milik Leon. Dan ya, itulah signatur Pokemon dari Ash di tiap regionnya. Bagaimana menurut kalian? Itu juga dengan list di atas, atau dari kalian memiliki pandangan sendiri, komen di bawah ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk notifikasi selanjutnya. Thank you, bye.